Malamnya sekitar jam 12 kalau nggak salah. Dia ngechat di Facebook ke saya, Bang. Cuy, besok kita buka jalur yuk ke Gunung Salak, nanti kita turun di Cimlati. Sekitar jam 2:30 kita mulai naik, Bang. Mulai melimpir. Saya udah mulai nebangin. Sekitar jam 3, setengah 4, saya udah buka jalur ke atas. Itu kabut udah mulai turun, Bang. Saya pastiin lagi sama teman saya, Bang. Cuy, lanjut gak nih? Teman saya kekeh, Bang, pengen lanjut buat turun di Cimlati itu. Nah, sejelang berapa meter saya nebang pohon. Di situ saya dibisikin, Bang. Dibisikin pakai bahasa Sunda. Bisikinnya kayak gini, kayak balik sia gitu. Tapi teman saya kekeh, dia pengen lanjut. Di situ saya emosi. Kalau pengen lanjut ya udah sendiri aja, kata saya. Saya mau pulang aja, mau balik. Dia itu nggak ada kabar lagi, Bang. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada kabar lagi selama 4 hari. Nggak ada, lost kontak aja gitu. Dia nggak ke rumah saya nggak, karena mungkin saya sakit ya, saya juga nggak ketemu saya di jalan, nggak. Dan pada hari Minggu, adanya cewek kan, dia punya adik cewek. Dia bikin status di Facebook. Apa? Mohon maaf, akun yang nama Ade Hermawan tolong dihapus, soalnya udah meninggal. Hah? Jadi hari ini gue kedatangan warga lokal dari Gunung Salak nih guys. Dan dia punya cerita tentang kejadian pada saat dia membuka jalur di gunung tersebut bersama temannya yang berakhir tragis, dan banyak kejadian yang nanti bakal diceritain pada saat dia membuka jalur di gunung tersebut. Kebetulan udah ada narasumbernya, namanya Bang Jamil. Bang Jamil, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ini nama kita hampir sama ya. Adik kakak kan? Jamil. Adik kakak, boleh. Oke guys, jadi Bang Jamil ini warlock di Gunung Salak. Betul ya Bang? Betul. Dan waktu itu pernah diajak temennya untuk buka jalur ke arah Cimlati, tapi malah berujung petaka. Betul ya Bang? Betul, benar. Kejadiannya ini pada tahun 2012. Saya dari bawah sama teman saya buka jalur turun di Cimlati. Sampai akhirnya setelah buka jalur itu, saya sempat hilang juga Bang di atas, di Gunung Salak. Sempat hilang juga? Sempat hilang juga. Warlock sempat hilang ya. Akamsi sempat hilang. Namanya Agung, anak gunung. Asik, anak gunung. Oke. Tapi hilangnya Bang Jamil pada saat itu ada kaitannya dengan buka jalur itu? Iya Bang, ada kaitannya. Setelah saya buka jalur di Gunung Salak dan teman saya meninggal dunia. Dan saya diusir dari desa saya. Setelah buka jalur itu? Diusir juga saya. Wah, anjir. Penasaran nih gue sama ceritanya Bang Jamil nih. Tapi sebelum itu, tahan dulu ya Bang ya ceritanya sebelum itu ya. Buat teman-teman yang pengen jadi narasumber di Lentar Malam juga, sama seperti Bang Jamil, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau juga bisa kirim voice note ke nomor WhatsApp yang ada di sini nih guys, nih di samping gua. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari warga lokal Gunung Salak, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Kejadiannya ini pada tahun 2012, tepatnya pada bulan Januari. Karena kan saya baru lulus sekolah tuh, karena gak ada kerjaan, akhirnya memutuskan untuk ngambil kayu bakar di Gunung Salak di atas. Oke. Karena rumah saya itu kan di bawah Bukit Gunung Salak tuh, deket tuh ke Gunung Salak itu. Terus aktivitas warga setempat juga itu 80% kebanyakan berkebun,
terus ngambil kayu bakar juga. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk ngambil kayu bakar. Selasa, Rabu, Kamis. Hari Senin sih enggak tuh. Pantrangan dari keluarga. Pantrangan keluarga, jadi gak boleh beraktivitas kayak ke kebun, ngambil padi, ataupun ngambil kayu bakar. Nah, jadi rumah saya ini tuh, Bang, base camp tempat anak-anak setempat. Karena saya punya kakak 3 cowok semua. Saya anak terakhir. Jadi teman-teman kakak saya itu ngumpulnya di rumah saya tuh. Karena rumah saya pinggir jalan raya gitu kan. Jadi ngumpulnya di rumah saya gitu. Akhirnya saya ini, Bang, dikenalin lah sama si Indra, teman kakak saya tuh. Oke. Temannya si Indra ini bawa teman namanya Ade. Ke rumah saya tuh sering ke rumah saya, sering ngopi, sering nongkrong lah gitu, sering ngelewat kan, kalau di kampung kan kebanyakan ngelewat tuh, Bang. Saya dikenalin tuh sama si Ade dari si Indra. Nah, justru si Indra ini yang jarang ke rumah saya, Bang. Jadi si Ade yang sering ke rumah. Hampir tiap hari tuh ke rumah gitu kan. Singkat cerita, pada hari Rabu kalau nggak salah itu, si Ade ke rumah saya, Bang, sore. Cuman dia ini ke rumah ini beda, Bang, sama kayak kemarin-kemarin. Kenapa tuh bedanya? Dia tuh orangnya asik, rame gitu kan. Kok sekarang kayak murung gitu, Bang. Beda lah kayak sama kemarin, saya juga bisa menyimpulkan lah gitu kan. Akhirnya saya tanya tuh, "Dek, kamu kenapa?" Gitu. Jadi saya pakai bahasa Sunda. "Dek, kamu kenaon?" gitu kan. Artinya kamu kenapa? Gitu. Katanya dia lagi galau, Bang. Baru putus sama pacarnya. Nah, pacarnya ini dijodohin sama si orang tua si ceweknya, Bang. Nah, jadi si Ade ini cerita ke saya tuh sampai jam 12 malam lah. Oh, curhat ya? Curhat gitu ke saya gitu kan. Akhirnya dia pulang tuh, Bang, tuh. Pulang, temen yang lain juga pada pulang tuh, si Ade juga pulang. Nah, keesokan harinya pada hari Kamis, si Ade ke rumah saya lagi, Bang. Sekitar jam 4 sore ke rumah saya lagi tuh. Terus cuy, dia ngajak ke rumah saudaranya, Bang, yang di kampung sebelah. Cuy, abis maghrib kita ke rumah saudara yuk, katanya, di kampung sebelah. Terus saya ajak, "Kamu ngapain?" "Kamu main aja," katanya, "ke rumah saudara, soalnya udah lama," kayak gitu kan. Akhirnya saya iyain tuh, Bang. Saya prepare, saya minjem motor sama kakak saya yang kedua. Meskipun gak boleh juga sebenarnya, dia mau dipakai sama dia. Saya bilang sebentar mau nganter si Ade ke rumah saudara gitu. Akhirnya saya jalan, Bang, sama si Ade ke kampung sebelah, ke rumah saudaranya itu. Nah, udah gitu, karena kan posisi rumah saya itu kan gini, Bang, jalannya naik turun. Karena rumah saya kan di ketinggian tuh, adanya. Nah, pas saya tengah-tengah jalan mau ke rumah saudaranya itu, Bang, saya nabrak kucing. Jadi kerasa banget. Itu kucing lewat, saya ngelihat, saya tabrak. Kelindes tuh. Kelindes, cuman saya leplek berhenti, tapi saya lihat kucingnya nggak ada. Nggak ada bekas darahnya, nggak ada bekas kucingnya itu. Geletak itu nggak ada. Oke. Saya panik, "Dek, ini gimana? Kucingnya nggak ada," gitu. Apa kucingnya lari? Kan saya masih berpikir positif tuh, Bang, berpikir positif. Terus kata si Ade, "Ya udah cuy, nanti aja carinya pas kita pulang dari rumah saudara," katanya, "takut kemalaman." Karena emang posisi rumah saya itu penerangannya kurang, Bang. Iya. Gelap lah ya gitu. Kebayang. Sekitar jam 8 malam, saya nyampe tuh, Bang, ke rumah saudara si Ade ini. Sampai karena rumahnya di atas tuh. Terus saya parkirin motor, terus si Ade turun. Terus si Ade ngetuk pintu ke rumahnya itu. Saya masih ngelihat sekeliling rumah itu, Bang. Rumahnya ini nggak ada rumah lagi. Maksudnya itu bekas apa ya? Pemeliharaan sapi. Oh. Jadi rumahnya ini bangunan zaman dulu. Bangunan Belanda gitu. Setengah badannya batu semua. Tetangga jauh banget. Nggak ada tetangga. Nggak ada tetangga. Saya ngelihat tuh bener-bener sendiri itu rumah. Gak lama kemudian saya parkirin motor tuh. Tiba-tiba si Abah datang tuh, si Ade saya ngedengar "Assalamualaikum" gitu kan. Si Abah datang umuran 60-70 tahun. Terus gak lama kemudian juga kan salaman tuh, Bang. Salaman, kata si Ade, "Cuy, kamu tunggu di luar aja," katanya. "Saya mau ngobrol sama saudara saya, sama si Abah," katanya. Saya sih percaya aja, Bang. Saya nunggu di luar tuh. Tiba-tiba
Saya pengen kencing bang situ. Saya kasih abah, bah, punten kamar mandi paling mananya. Jadi artinya kamar mandi sebelah mana ya bah gitu. Di tujang, kamar mandinya di tukang. Cuman poek. Jadi kamar mandinya gelap bang. Udah deh daripada saya di sini ini kebelat di sini bang ya. Kayaknya saya ke kamar mandi tuh. Di dalam tapi kamar mandi Di luar. Di luar? Iya. Wow. Di ujung rumah. Dan saya ke kamar mandinya setengah badan kamar mandinya. Kebayang. Bukan kamar mandi tapi sumur. Jadi kita mau kencing itu harus ngambil dulu Airnya. nimba dulu airnya. Pas saya mau buka celana bang, tiba-tiba saya dengar suara kucing. Meong gitu 3 kali ada kali bang suara kucingnya. Pas saya lihat nggak ada kucingnya. Itu kan kalau kucing itu kan kalau kena ini kan gelap ya bang, kan matanya kelihatan tuh. Ini nggak ada bang, nggak ada kucingnya. Saya langsung berpikir apa kucing yang tadi saya tabrak gitu. Saya langsung sini bang, pikiran saya maksudnya langsung apa yang tadi saya di jalan saya tabrak gitu. Saya lanjut kencing tuh bang ya, ibaratnya masih takut juga tuh. Pas saya kencing saya ke si abah lagi di luar sambil ngerokok, saya nungguin si adik ini. Saya masih kepikiran bang, suasananya udah nggak ada tetangga kan ya, udah gelap. Terus saya tadi kucing nabrak jalan, terus di kamar mandi saya tadi dengerin suara kucing kan. Saya di situ sambil mikirin yang tadi itu kucing. Nggak lama kemudian si adik masuk tuh bang. Cuman saya dengar obrolannya, cuman nggak begitu detail banget lah ngobrolnya gitu lah. Karena saya masih kepikiran yang tadi itu, yang kejadian tadi. Dia masuk tuh saya ngelihat kayak segini. Kan saya di luar nih bang, ini pintu kan ya. Saya ngelihat tuh kayak ruangannya itu benar-benar kosong kayak gitu. Terus dia masuk sekitar 20-30 menit, dia keluar bang. Bawa air segini. Segini nih warna putih itu. Akhirnya saya, dek balik yuk. Nah, kemudian kita pamit sama si abah juga. Terus saya langsung karena emang nggak enak posisinya gitu, langsung saya turun ke bawah lagi arah pulang. Di situ saya nggak cerita sama si ade itu yang tadi saya dengar suara kucing. Cuman pertengahan jalan tadi saya masih nyariin kucing yang tadi. Dek, kita cari lagi yuk kucing yang tadi, soalnya saya nggak enak bang, maksudnya takutnya benar-benar ketabrak sama saya itu. Saya cari lagi benar-benar nggak ada bang. Suasana itu gimana tuh? Hutan, kiri kanan hutan? Iya. Wah. Suasananya kan rumah saya emang jarang pemukiman warga. Iya. Jadi rumah saya sama si ade itu beda desa bang. Dia desanya di bawah, saya di atas. Akhirnya saya anterin pulang dia si ade ke bawah, saya naik ke atas. Alhamdulillah saya nyampe atas tuh, nyampe rumah. Aman, alhamdulillah. Di rumah saya ditanyain tuh sama kakak saya. Soalnya motornya mau dipakai. Saya bilang dari rumah saudara si ade gitu. Marahlah ke saya, ibaratnya ngedumel lah ke saya bang, kakak saya itu yang kedua. Akhirnya nggak ada apa-apa tuh. Kebesokannya si ade sekitar jam 4 lah gitu kan. Dia ke rumah sore. Dia ke rumah lagi sore tuh sekitar jam 4 jam 5 ke rumah sore. Dia asik lagi bang. Maksudnya beda lagi, maksudnya orangnya asik lagi nih. Asik lagi. Seperti yang saya kenal yang kemarin-kemarin tuh, asik lagi. Beda sama yang kemarin sebelum curhat sama saya. Ngobrol lagi tuh sama saya sampai jam 10 malam tuh, ngobrol lagi sama kakak saya banyakan tuh. Itu kan hari ini ya bang, hari Kamis. Nah, setelah dia pulang ke rumah, malamnya sekitar jam 12 kalau nggak salah, dia ngechat di Facebook ke saya bang. Tiba-tiba gitu, cuy, besok kita buka jalur yuk ke Gunung Salak, nanti kita turun di Cimlati. Ini bukan buat jalur pendakian bang ya. Akhirnya saya iyain tuh bang. Tapi sebenarnya si ade ini jarang naik ke Gunung Salak. Orangnya ya jarang ke Gunung Salak lah, beda sama saya kan. Saya kan kesehariannya emang ngambil kayu bakar tuh. Iya. Saya iyain hari Senin janjiannya. Hari Senin janjiannya jam 7 kita ketemu di balai desa. Akhirnya nyampe tuh bang hari Senin tuh. Saya udah prepare juga. Senin tuh. Saya di situ nggak izin sama orang tua. Karena emang kan hari Senin saya nggak boleh kemana-mana.
Heeh. Udah dipantangin ya. Dipantangin saya bang ke Senin. Cuman mikirnya kan saya cuma main doang ini, Iya, bukan iya. bukan ngambil kayu bakar. Oh. Akhirnya ketemu tuh bang sama si ade ini di Balai Desa jam 7 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya pengen ngasih dokumentasi yang kemarin kakak minta ya. Ini kak, ini kan dulu kan jalannya masih tanah ya. Sekarang kan udah dicor ya. Ini yang saya sempat bilang pertigaan ini kak. Saya ketemu di pertigaan ini kak. Yang ini mengarah ke Ciapus. Tembusannya bisa. Yang ke atas ini yang biasa saya ngambil kayu bakar. Nah yang ke kiri ini yang arah ke Cimlati. Jadi saya ngambilnya ke sebelah kiri kak. Dulu kan jalannya nggak aspal kayak gini ya, masih tanah gitu. Saya masih ke bawah, nanti di bawah itu ada curug kak. Di bawah itu ada namanya Curug Ampar. Kita masih jauh lagi ke bawah, sekitar 1 jam lah baru nyampe. Pakaian saya pakaian biasa bang, bukan outfit pendaki lah, bukan. Karena yang melihatnya bukan pendaki. Iya, warlock lah ya. Warlock lah, ya, akamsi kalau bilang. Akamsi. Iya. Saya pakai kaos panjang, celana panjang gitu, bawa selempang, tas selempang kayak gini. Biasa saya ngambil kayu bakar. Justru saya nggak pakai alas kaki bang, nggak pakai sendal. Saya lihat si Ade juga, dia bawa tas gendong, pakai kaos, pakai celana, dia pakai sendal. Saya lihat tuh. Akhirnya kita mulai tuh jam 7 ketemu, jam 7:30 kita mulai naik ke Gunung Salak. Pagi. Bang Jamil nggak pakai alas? Nggak pakai alas. Telanjang kaki aja? Iya, telanjang kaki. Akamsi banget. Oke. Lanjut bang. Seru. Nah, di situ saya biasanya ke Gunung Salak itu ke atas, saya 3 jam nyampe bang. 3 jam nyampe. Ini saya karena sama teman ngobrol aja di jalan gitu bang. Saya nyampe di pertigaan itu jam 1 siang. Pertigaan ini tuh yang arah ke Ciapus, ke kanan. Terus yang lurus, biasa saya ngambil kayu bakar. Nah yang ke kiri itu, turun di Cimlati, arah Cimlati. Oke, waktu awal perjalanan, apakah itu langsung buka jalur atau lewat jalur? Ya, jalur buat biasa yang ngambil kayu bakar. Nah di atas itu ada pertigaan bang. Yang ke sini, yang ke kiri, yang ke kanan yang ke kanan, yang ke Ciapus, arah Ciapus. Yang lurus ini saya biasa ngambil kayu bakar ke atas tuh ke gunung. Nah yang ke kiri ini turun Cimlati. Nyampe itu jam 1 siang bang. Saya pastiin lagi sama teman saya tuh, bercandain lah gitu kan. Cuy, ini bener mau turun di Cimlati, apa kita mau ke Ciapus aja gitu kan. Kan kita niatnya mau ke Cimlati cuy, katanya kayak gitu. Akhirnya saya nyayain tuh, ya udah cuy, nih saya di depan bang. Di situ aja kita udah buka jalur. Buka jalur nih, bawa semak-semak. Ya. Oh, semak-semak aja gitu. Semak-semak aja, karena emang jarang dilaluin sama orang-orang situ. Nggak sembari, sambil kayak itu nebang yang semak-semak. Oh iya bener, buka jalur. Seru nih. Saya jalan sekitar jam 2, saya ketemu yang namanya Curug Ampar. Teman saya pas pertigaan ini bilang, nanti kita ketemu sama Curug Ampar katanya. Oh ya udah. Tapi dia sebenarnya nggak pernah naik ke Gunung Salak. Agak aneh tuh ya. Agak aneh sebenarnya. Akhirnya nyampe itu bang, tuh bener di Curug Ampar namanya. Sekitar jam 2. Saya kan bawa bekal tuh, bawa air. Istirahatlah di sana sambil makan. Saya tawarin, cuy mau makan gak? Lagi puasa cuy katanya. Bercandain lah gitu, bercandaan. Terus saya setelah makan, saya minum gitu kan, saya ngambil air bang, sama cuci muka. Udah istirahat tuh, udah aman tuh bang tuh. Dia bawa air putih juga, minum juga, cuman dia gak bawa makanan. Hebat juga sebenarnya, gak makan siang. Nah, jadi kontur Gunung Salak tuh bang, dia bergelombang kayak gini. Ini Bukit Ciapus, ini bukit tempat biasa yang ngambil kayu bakar ke atas. Nah ini Bukit Cimlati. Bergelombang. Jadi saya posisinya ada di bawah, di air terjun. Di situ saya mikir, kalau kita naik ke atas lewat bukit ini itu nggak bisa. Jadi susah, tinggi posisinya. Terjal. Yang pertama terjal, yang kedua pohonnya benar-benar banyak bang buat nebanginnya. Akhirnya saya memutuskan untuk melimpir bang, melimpir ke atas. Jadi kita jalannya ke atas curug itu.
melimpir naik ke atas tadinya. Jadi kita nggak naik langsung ke atas gini. Iya, paham. Sebenarnya saya nggak tahu Cimlati itu di mana. Belum pernah. Oke. Teman saya pun sama belum pernah. Kita mulai dekat aja. Sekitar jam 2:30 kita mulai naik bang, mulai melimpir. Saya udah mulai nembangin ke atas curug itu. Sekitar jam 3, setengah 4, saya udah buka jalur ke atas. Itu kabut udah mulai turun bang, Oke. udah mulai turun. Tapi saya itu hal biasa menurut saya ya, karena Gunung Salak kan di bawah itu kan cerah gitu. Terus tiba-tiba ke atas udah mulai turun kabut. Kalau saya udah biasa, maksudnya kayak hujan, kabut di atas tuh udah emang keseharian saya ngambil kayu bakar kan. Iya. Tiba-tiba kabut, terus nggak lama sekitar jam 4 hujan mulai turun bang. Nah, cuy istirahat dulu, neduh dulu lah gitu kan, neduh dulu istirahat dulu di situ di atas. Terus tanya sama teman saya gini, cuy aman gak? Aman katanya. Karena kita nggak bawa jas hujan ya bang, beneran saya udah basah. Udah basah semua gitu. Makanya saya tanya ke teman saya gitu, cuy aman gak buat lanjut? Aman cuy katanya gitu. Akhirnya setelah hujan mulai reda tuh sekitar jam 4:30 saya mulai naik ke bang ke atas. Pure itu bener-bener apa ya, fisik udah lumayan capek juga. Kita benar-benar buka jalur lah gitu. Tiba turun di Cimlati kan, itu udah nembangin pohon lah. Di situ saya sempat buat gantian karena tangan saya udah kapelan bang. Cuman pas gantian kayak ada kali bang 2 meter, dia nggak bisa bang, lemes orangnya. Akhirnya daripada kayak menghambat waktu kan, akhirnya diambil lagi sama saya. Sekitar jam 5 sore itu suara-suara mulai turun bang. Bukan mulai turun, mulai kedengeran suara-suara aneh. Jadi suara-suara aneh yang belum pernah saya dengar selama saya ngambil kayu bakar. Itu suara-suaranya suara teriak, menjerit gitu suara-suaranya. Terus kayak suara hewan-hewan aneh lah gitu, bukan burung tapi suara hewan aneh. Lah, suara apa? Kok suaranya mulai aneh gitu, mulai kedengeran aneh. Dan saya juga fisik udah capek juga. Saya pastiin lagi sama teman saya bang, cuy lanjut gak nih? Teman saya tuh bang pengen lanjut buat turun di Cimlati itu. Nah sejelang berapa meter saya nebang pohon, di situ saya dibisikin bang, dibisikin pakai bahasa Sunda. Bisikinnya kayak gini, kayak balik sia gitu, artinya pulang kamu. Di situ saya berhenti bang, nengok ke teman saya gitu, nengok ke teman saya di belakang. Kirain dia yang manggil saya, ternyata dia juga nggak dengar gitu, bukan manggil dia juga nggak dengar, berarti saya doang yang dengar. Di situ saya memutuskan untuk turun. Cuy, ini gak bener. Soalnya yang pertama, fisik saya udah capek, baju udah basah. Takut apa sih bang? Hipotermia ya dibilangnya. Iya, takut hipotermia. Tapi teman saya kekeh, dia pengen lanjut. Di situ saya emosi. Kalau pengen lanjut ya udah sendiri aja kata saya. Saya mau pulang aja, mau balik. Di situ saya kan agak berantem lah di situ bang, adu argumen lah gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk turun, dia ngalah. Turun itu berarti balik lagi atau? Balik lagi ke bawah. Balik lagi tuh ke jalur yang tadi ke jalur saya ini yang dibuka. Ketemu sama curug itu. Cuman pas saya mau turun, anehnya saya ngucapin kayak gini bang, cuy kalau mau turun mah turun aja, turun duluan. Saya tahu kok jalannya. Itu spontan saya aja gitu. Emang saya yang buka jalur kan. Nah pas teman saya turun duluan tuh bang, ya sekitar 3-4 meter lah, saya tahu kok masih lihat gitu. Pas saya mau turun, pandangan saya yang sebelah ini, mata saya kok ada sesuatu yang berdiri gitu, kayak kabut. Di samping pohon besar ada yang berdiri gitu. Otomatis saya ngelihatnya gini bang, wah itu bukan kabut bang. Apa? Itu kayak pocong gitu. Ini berdiri kayak gini ngeliatin saya gitu. Situ saya langsung turun bang. Soalnya belum pernah saya ngeliat kayak gitu di atas. Baru itu pertama kali. Akhirnya saya turun, dan saya turun spontan ngambilin kayu bakar.
karena rugi bang kalau turun dari atas gak ngambil kayu bakar. Oh sekalian. Sekalian tadinya. Teman saya di bawah nyeletuk, katanya mau pulang itu ngambil kayu bakar katanya kayak gitu. Ngambil kayu bakar, saya cuma sambil jalan aja ngambil kayu bakar. Ketemu tuh bang sama curug lagi yang di bawah itu, curug ambar itu yang saya istirahat. Turun lagi ke bawah, sekitar jam 9 malam saya baru nyampe di pertigaan itu. Udah jam 9 malam nih. Udah malam Baru nyampe. di pertigaan desa itu. Di situ kita untuk berpisah, pulang masing-masing ke rumah. Si Ade pulang ke rumahnya, saya pulang ke rumah saya pribadi. Bawa kayu bakar nih. Bawa kayu bakar saya. Udah banyak tuh. Pas gini lah, banyak kayak gini nih. Seru tuh. Di situ saya dimarahin bang, bukannya seneng ya. Dimarahin sama orang tua saya. Yang pertama orang tua saya nggak izin. Yang kedua nggak boleh ke atas. Itu kan hari Senin saya. Ya, pantangan itu ya. Saya dimarahin abis-abisan gitu kayak dari mana? Dari gunung. Saya habis ambil kayu bakar. Kenapa agak izin gitu? Ibu saya nyariin. Karena kan saya mungkin anak terakhir yang mungkin agak disayang, beda lah sama kakak saya. Cariin tuh, saya katanya ditanya-tanyain sama tetangga, sama teman-teman kakak saya. Akhirnya situ saya beres-beres bang, rapi-rapi lah gitu. Karena baju saya basah, mandi, saya makan gitu kan. Sekitar jam 11, saya istirahat bang. Istirahat karena ya capek juga ya habis dari atas gitu. Soalnya ini beda bang, maksudnya biasa saya ke atas kan jam 3 jam lah, ini lebih dari 3 jam gitu. Fisiknya agak terkuras lah gitu. Iya, pasti. Jam 11 saya istirahat tuh. Istirahat itu saya tidur itu nggak nyenyak bang. Kayak guling gasa bang. Apa itu? Guling gasa itu. Gelisah ya? Nah, gelisah. Guling gasa. Jadi tidur itu guling gasa tuh gelisah aja tidur itu kayak. Jam 11 tidur gitu. Kayak tidur ayam aja gitu. Jam 1 bangun. Bangun jam 2 gitu nggak. Ibaratnya nggak nyenyak lah. Tidur pula saya sekitar jam 5 subuh. Itu baru bisa tidur tuh. Jadi pikiran tuh nggak enak aja bang. Akhirnya saya tidur tuh bang, bangun jam 7 pagi. Saya ingat bang, bangun jam 7 pagi, ketemu sama ibu saya. Nah di situ saya istirahat lagi bang. Karena ngerasa badan nggak enak. Meriang aja badan itu kayak, mungkin ini faktor kemarin kali kehujanan gitu kan. Kayaknya saya istirahat. Harusnya itu saya hari Selasa ngambil kayu bakar. Harusnya. Cuman saya badan nggak enak, akhirnya saya istirahat. Bang, tidur saya jam 7, sekitar jam 8 lah saya mulai tidur itu. Bangun-bangun jam 1 siang. Bangun juga saya karena lapar. Belum makan kan pagi, saya lapar. Saya dibangunin sama orang tua saya gitu kan. Disuruh makan, saya makan. Bahkan saya sempat ngopi di teras bang. Sambil ngerokok di teras. Sekitar jam 2 saya memutuskan untuk tidur lagi, istirahat lagi. Ibu saya bilang kalau misalkan sakit, ibu beliin obat. Gak usah bu, udah biasa lah gitu kan. Akhirnya saya tidur, saya bangun jam 4, tapi pikiran saya pengen ke Gunung Salak lagi. Jadi seolah-olah pikiran saya tuh diajak untuk balik lagi ke Gunung Salak. Secara tidak sadar lah, saya dibalikin lagi ke tempat kemarin saya buka jalur sama teman saya. Jadi saya tuh diajak lagi bang ke atas tanpa kesadaran saya. Terakhir saya buka jalur, terakhir saya ngelihat pocongnya berdiri itu. Tiba-tiba jalan aja gitu? Iya, maksudnya aja, tanpa sadar saya. Bang Jamil jalan aja gitu keluar rumah, nggak izin lagi ke orang tua, sendiri? Sendiri. Jam berapa itu? Saya ingat itu sekitar jam 4. Jam 4 udah mulai ke sana gitu? Saya nggak sadar. Iya. Saya sadar-sadar udah di atas. Saya terakhir kemarin saya buka jalur sama si Adi itu. Berarti melewati curug, udah ngelewatin curug dong? Saya nggak tahu bang. Oke. Jadi tahu-tahunya saya udah di atas aja. Tapi saya di situ bukannya tadi saya di rumah. Ke atas itu, ya capek, haus. Tapi saya nggak ngerasa haus. Oke. Tiba-tiba sekitar jam 5:30 ya, kayak udah mulai gelap gitu. Pandangan saya tapi masih ngeliat tanah ya. Di situ saya teriak bang, karena emang kaget saya kok tiba-tiba ada di sini gitu di atas gitu. Sedangkan saya tadi kan ketemu sama orang tua saya, bahkan saya sempat makan sama ngopi juga gitu. Kok tiba-tiba saya ada di sini?
Saya di atas tuh pakai celana pendek, pakai kaos, pakai jaket doang. Gak pakai sendal juga. Nyeker juga saya di atas. Tapi Karena udah beda pakaian ya. Udah pakaian, karena pandangan saya ngeliat ke bawah. Di situ saya teriak. Pertama saya teriak nama Ade, karena kemarin saya masih Ade. Tolong deh, tolong gitu. Saya teriak tolong, yang saya dengar itu di atas ngetawain saya, Bang. Ada suara ketawa gitu. Jadi apa ya bahasanya, ketawa jahat aja gitu, ngetawain saya. Di situ saya nggak berani lihat ke atas, Bang. Saya turun ke bawah. Anehnya saya dibalikin lagi, diputerin lagi, Bang. Jadi saya balik lagi ke itu, ketawa ini masih ada. Saya ngelihat itu, jadi saya ngelihat ke atas itu, dia itu pindah-pindah pohon. Sosok apa nih yang dilihat? Sosoknya kayak baju putih, tapi gak kelihatan mukanya ya. Putih, kayak gamis gitu. Kayak gamis putih aja gitu, putih aja. Bukan pocong. Bukan. Jadi pindah-pindah aja, yang ketawain saya gitu. Tapi bukan kuntilanak ya. Saya tahu itu bukan. Saya turun lagi ke bawah, tetap saya dibalikin lagi. Diputerin lagi. Diputerin. Itu. Harusnya kalau saya turun ke bawah ketemu sama curug itu. Tapi saya nggak ketemu. Terus saya sambil kayak teriak juga, minta tolong nama bapak saya sambil jalan gitu, sambil ngeraba jalan. Itu tetap aja, Bang, yang suara itu ngetawain saya, bukan suara bapak saya. Udah jam berapa? Sekiranya aja. Sekitar jam 6 lah. Jam 6 beranjak mau gelap. Masih di Di situ saya nancepin pohon. Bukan pohon sih, kayu. Apakah benar saya balikin lagi? Tapi seingat saya kok aneh gitu, dibalikin lagi. Kok dimuterin lagi. Saya turun ke bawah lagi, bener, Bang. Patok yang saya tancapin itu masih ada. Iya. Oke. Di situ saya minta tolong. Itu mungkin ketakutan yang saya pernah alami seumur hidup saya di situ. Jadi benar-benar saya takut tuh di situ saya. Ngerasa ibaratnya kayaknya saya meninggal di sini gitu. Ketakutannya udah mulai ke situ. Oh iya. Soalnya saya udah sama sekali nggak dikasih jalan. Di situ saya turun ke bawah lagi. Udah mulai gelap, pandangan udah nggak kelihatan ya. Saya kesandung. Ini saya bocor. Oh iya, ada bekasnya. Iya, ada bekasnya. Iya. Kepala saya bocor, mungkin kena pohon atau kena batu bisa jatuh. Itu darah ke muka saya, ke sini, Bang, ngalir. Bahkan mungkin ke minum kali ya darahnya. Iya, karena mungkin masuk ke sini. Banyak dong ya? Banyak banget. Ini darah semua. Karena saya buka jaket ya, saya lapin dulu jaket ke sini. Ini udah darah semua. Saya ikat jaket saya ke sini karena darah turun. Turun terus kan. Saya lanjut ke bawah lagi, tetap aja saya di situ nggak dikasih jalan sama sekali. Tetap balik lagi. Patok yang saya tancapin itu lagi. Di situ saya nangis, posisi saya kayak gini. Nangis, udah suara udah mulai habis, capek, haus, ya karena pertama saya datang ke atas itu nggak ngerasa haus, biasa aja, tapi mungkin karena udah berputar-putar gitu, saya ngerasa haus, ngerasa capek, ngerasa putus asa juga, tapi sosok di atas udah gak ada. Di situ pikirnya saya stay di sini karena muter-muter juga percuma. Mungkin teman saya si Ade jemput saya ke sini, atau bapak saya atau kakak saya gitu. Mikirnya saya ke situ kan. Saya stay di sini aja sambil nangis saya. Pasrah udah. Di situ udah mulai gelap, udah penglihatan udah berkurang. Saya coba ngeraba lagi ke bawah lagi, tetap aja nggak, sama sekali nggak dikasih jalan. Di situ saya udah pasrah. Setelah itu udah pasrah, saya ngomong, ya Allah, kalau misalkan saya meninggal di sini, saya ikhlas, saya ridho, tapi tolong jasad saya ditemukan. Saya ngomong kayak gitu sambil nangis. Karena emang udah pasrah, Bang, udah nggak bisa, kayak udah fisik udah capek, udah pokoknya udah putus asa aja lah di situ. Terus sambil kayak gini, sambil nangis, nggak lama, sekitar 5-10 menit, itu suara kayak di pasar, Bang, di atas. Ramai banget. Seneng dong saya, langsung berdiri. Saya ke atas minta tolong nama bapak saya, nama kakak saya. Bahkan nama si Ade saya sebut-sebut. Karena kemarin kan kesini sama si Ade saya. Tapi kok aneh, semakin saya raba ke atas, suaranya makin atas. Kok
aneh gitu kayak di pasar. Kalau kita jalan di tengah-tengah pasar itu kan suaranya kayak ramai banget. Itu bang, itu ramai banget kayak di pasar suaranya. Tapi nggak jelas suaranya, kayak ngobrol gitu suara nggak jelas. Terus saya sampein ke atas itu suaranya makin atas gitu. Kalau misalkan saya ke atas terus, saya bakal makin kesasar. Iya. Akhirnya terus turun lagi ke bawah bang. Turun lagi ke bawah sambil ngeraba, sambil nangis juga, sambil teriak-teriak udah gak karuan situ. Di situ saya masih kayak gini posisinya, masih nunduk kayak gini. Pas saya nunduk gitu kayak ngelihat kaki besar banget. Mungkin halusinasi saya, nggak tahu ya, masih positif saya. Tapi matanya merah kayak mau nerekam saya. Teriak bang saya, ke atas saya muter. Tapi balik lagi ke atas juga. Aneh saya. Ke patok itu lagi. Patok itu lagi yang saya berhenti itu. Di situ saya udah capek mungkin ya, udah meninggal di sini saya. Di situ saya, wah, inget saya dikasih wejangan sama ibu saya, sama kakek saya dulu, sama nenek saya dulu. Kalau kamu kemana-mana, kamu ngucapin wana wani wau. Itu saya inget bang. Jadi wana wani wau itu kenapa saya berani? Karena saya kenal. Di situ saya langsung bang, wah, Bismillahirrahmanirrahim. Wana wani wau mantak wanigi aing wau. Saya ngucapin kayak gitu. Itu bahasa apa? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa kepercayaan orang saya. Artinya saya. Boleh? Boleh. Apa? Jadi wana wani wau itu kenapa saya berani? Karena saya kenal tempat itu. Oh, oke. Itu artinya? Iya. Jadi saya ngucapin itu wana wani wau mantak wanigi aing wau. Saya turun ke bawah, tetap aja nggak dikasih jalan sama sekali. Nggak mempan. Nggak mempan. Nah, di situ saya suara udah nggak ada, udah sunyi. Posisi udah sunyi. Saya coba melimpir ke atas sedikit, ke kiri lah, arah ke Ciampus. Saya ketemu jalan berbatuan. Jadi jalannya setapak. Awalnya saya agak berani, kok aneh, tiba-tiba ada jalan gitu. Jalan berbatuan. Tapi sepanjang saya ngambil kayu bakar, saya nggak ketemu jalan itu, berbatuan itu. Tapi kok ini saya dikasih jalan berbatuan, rapih banget batu. Karena saya emang pertama udah pasrah, udahlah saya jalan aja. Udah jalan, tapi kok nggak nyampe lurus jalannya. Sedangkan kontur Gunung Salang tuh kayak gini bang, bergelombang. Tapi ini saya jalan lurus, nggak nyampe jalannya gitu. Di situ saya istirahat duduk, saya ngeliat ke atas banyak monyet bergelantungan gitu. Ada kali 4-6, saya nggak ngitung bang, ada segituan lah gitu. Yeah. Karena saya takut monyet, takut monyet. Ini apa namanya? Monyet liar. Bener lah gitu, monyet liar gitu. Yeah. Akhirnya saya jalan lagi, sekitar ada kali 10 meter gitu. Saya dengar suara gamelan bang. Itu suara gamelannya awalnya kecil kok makin gede gitu. Wah, apakah saya di bawah ada acara apa gitu? Saya masih berpikir positif, cuman posisi badan saya udah mulai lemes. Udah mata tuh udah pandangan tuh udah mulai kabur lah ya gitu. Tapi saya dengar suara gamelan kok kayak dengar makin gede gitu, makin gede. Tiba-tiba saya pingsan bang. Telap aja gitu mata itu, gelap. Tiba-tiba bang, saya bangun gitu. Saya udah di pangkuan kakak saya. Jam 5 subuh pagi. Saya dengar suara azan. Saya buka mata, kakak saya nangis. Kakak saya kayak giniin saya. Dan posisi saya kayak gini. Ikat pakai tali kalau nggak salah. Pakai tali. Bang Jamil udah keikat gitu. Saya nggak pakai baju, nggak pakai celana. Ikat kayak gini. Sedangkan saya ingat bukannya tadi saya nyari jalan gitu. Di hutan ya masih ya. Masih di atas gitu. Kok tiba-tiba saya di rumah kayak gini posisinya. Situ banyak banget yang ngumpul. Tetangga saya banyak banget yang ngumpul. Udah rame nih. Bahkan ibu saya pingsan. Nggak sadar. Bapak saya nangis, kakak saya nangis jadi-jadinya gitu. Akhirnya saya merasa sakit. Ini yang tadi berdarah ini. Waktu di atas nggak sakit bang, tapi mungkin pas dibersihin kali ya. Sama tangan saya diikat, ini merah ini leher saya. Ini merah, nggak tahu karena ikatan atau enggak.
pokoknya nih merah aja gitu. Saya sakit, ini berdarah juga karena jatuh, ini berdarah juga. Terus saya dilapin sama kakak saya, banyak orang juga yang ya alhamdulillah katanya ketemu gitu. Saya dengar gitu ketemu gitu. Akhirnya saya pakai baju juga tuh Bang, di Darmiin lah gitu, istirahat juga gitu kan. Saya nggak ngomong karena masih capek, yang terbata-bata ngomong juga karena kakak saya juga nggak berani cerita. Kamu kenapa? Enggak, belum. Oh, pada akhirnya dilepas nih Dilepas kita abang nih. saya. Ya. Belum berani, kakak saya juga masih. Pokoknya alhamdulillah aja udah ketemu gitu kan. Tapi seingat saya di atas cuma mungkin 3-4 jam ya Bang. Tapi ketemunya saya aneh subuh gitu. Iya. Sedang ketemunya saya di jalur Ciapus. Jalur Ciapusnya. Itu saya udah beres tuh sekitar jam 8 pagi. Saya diceritain Bang sama kakak saya tuh. Kakak saya ini Bang, ibu saya sih yang terutama ya nyari saya gitu. Bukannya tadi di kamar gitu, nggak kemana-mana. Kok tiba-tiba nggak ada di kamar gitu. Ibu saya bilang ke kakak saya, tolong cariin saya. Terus kakak saya nanya-nanya ke tetangga gitu. Akhirnya tetangga ada Bang, yang terakhir rumahnya itu di atas. Jadi ngelihat saya jalan ke atas, ke Gunung Salak. Oh, ada yang lihat tuh ya. Cuman saya jalan ngelihatnya nggak sendiri, bertiga katanya. Bertiga? Si tetangga ini? Iya, ngelihatnya bertiga. Bukan saya sendirian jalan ke Gunung Salak. Dan nggak tahu duanya itu siapa? Tahu. Oke, nggak kenal ya? Nggak kenal. Mungkin teman kampung sebelah mungkin. Iya. Nah, akhirnya kakak saya ngomong ke bapak saya, ke kakak saya yang lain juga, bahwa saya ke Gunung Salak. Dicari Bang, akhirnya saya Bang ke Gunung Salak. Yang nyari saya 200 orang lebih. Berapa? 200 orang lebih. 200 orang langsung iya. turun. Sekampung. Naik tuh langsung ke Gunung Salak. 5 kelompok yang nyari saya. Jam berapaan itu? Dikasih tahu nggak? Jam berapaan warga mulai? Mulai pencarinya itu langsung. Sorenya. Sorenya mencari saya langsung. Sekitar jam 5 lah, mungkin jam 5 ya. Kakak saya langsung naik ke atas sama teman-temannya. Dan kakak yang pertama nyari itu nihil Bang. Sampai jam 10 malam nggak ketemu. Nggak nemuin saya. Akhirnya kakak saya turun ke bawah. Laporan ke bapak saya. Jadi ini harus ke Kuncen, kata bapak saya. Yang ngurusin, yang tahu seluk-beluk Gunung Salak. Akhirnya bapak saya sama kakak saya yang kedua ini ke Kuncen lah Bang. Ke rumah Kuncen ini. Mulailah di situ jam 12 ritual di jalur Ciapus. Jadi, ritualnya memang disuruh ke jalur Ciapus. Karena yang saya mau ke jalur itu masuk gerbang utama. Jalur masuknya. Jadi keluarnya itu di Ciapus. Nah, saya di situ diceritain sama kakak saya bahwa saya ketemunya ini pakai spiritual, terus saya ditukar guling sama kepala kambing hitam. Sama ayam solasi. Jadi ayam solasi itu di atas. Ayam solasi? Iya, yang hitam itu. Oh, kalau di sini sebutannya cemani ya? Ya, cemani. Ya? Iya. Itu yang nyari kakak saya yang ketiga. Nyari kepala kambing hitam jam segini di mana katanya. Untung aja ada katanya. Terus saya ketemunya di jalur Ciapus. Ketemunya gimana tuh? Apakah ketemunya saya di Kuncennya ngasih tahu gitu? Enggak, saya ketemunya di samping pohon. Saya lagi duduk. Bukan duduk sih, kayak tidur gitulah. Posisinya. Saya nggak pakai baju. Tapi pas saya ditarik, saya berontak katanya kayak gitu. Tapi saya nggak ngerasa berontak. Pokoknya nggak sadar kan ya? Nggak sadar sama sekali. Saya nggak sadar sama sekali. Saya nggak ngerasa berontak. Yang saya tahu itu saya jalan aja lurus. Nah itu kakak saya nyeritain tuh Bang, bahwa kakak saya aja nyari ke tempat arah Cimlati. Biasa saya ngambil kayu bakar dan arah jalur Ciapus. Itu 200 orang nyariin saya. Di situ Kuncennya bilang ke saya, alhamdulillah kamu ketemu. Jadi yang hilang di Gunung Salak ini antara meninggal di atas ataupun ketemu dengan keadaan gila. Biasanya yang hilang di atas itu. Dan itu nggak mau pakai tukar sama kepala kambing hitam. Kalau saya masih deket, masih bisa negoin katanya kayak gitu. Jadi saya terus si Ade kemarin ikut nyari saya enggak? Saya bilang nggak ada si Ade katanya kayak gitu. Si Ade itu nggak ikut nyari
saya waktu Iya. hilang di Gunung Salak. Heeh. Entah nggak tahu, apakah emang tahu, saya nggak tahu ya bang ya, Mm. mungkin karena beda desa juga. Akhirnya di situ saya istirahat bang, istirahat karena kepala saya masih ini pusing ya, terus kakak saya buat ngusulin buat dibawa ke puskesmas buat dijahit. Itu saya hari Rabu kalau nggak salah. Nah besoknya si ade ini bang ngechat lagi ke saya di Facebook. Cuy, buka jalur lagi, lanjut lagi buka jalur gak? Katanya kita turun di Cimlati. Saya nggak balas bang, karena emang saya lihat aja gitu, maksudnya karena emang saya posisinya emang masih sakit kan, bekas jahitan juga kan, masih capek juga. Akhirnya saya update doang gitu. Dulu kan zamannya Facebook tuh bang. Iya. Nah mungkin si ade ini ngajak ini hari Kamis bang. Dia itu nggak ada kabar lagi bang. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada kabar lagi selama 4 hari. Nggak ada, lost kontak aja gitu. Dia nggak ke rumah saya nggak, karena mungkin saya sakit ya, saya juga nggak ketemu saya di jalan, nggak. Dan pada hari Minggu, adanya si ade ini, adanya cewek kan, dia punya ade cewek. Dia bikin status di Facebook. Apa? Mohon maaf, akun yang nama Ade Hermawan tolong dihapus, soalnya udah meninggal. Hah? Itu saya kaget bang. Itu bikin statusnya jam 10 malam kalau nggak salah. Pada hari Minggu, malam Senin. Saya inbox dong. Saya inbox, serius si Ade meninggal. Beneran meninggal katanya. Gitu. Paginya saya ke rumah si Ade sama temen, saya kabarin sama keluarga juga, kakak saya juga saya kabarin semuanya. Mereka pada kaget kan, nggak percaya ya gitu. Kok bisa gitu, kok meninggal ya, pertanyaan-pertanyaan gitu. Saya ke rumah si Ade, bener bang, bendera kuningnya masih ada. Saya sama teman ke rumahnya, ke bawah itu, saya bener bang. Jadi saya buka, boleh nggak bang, maaf nggak bang? Boleh buka, saya buka ininya tuh kayak pucat banget. Kayak bener-bener udah meninggal ya bang, tapi kayak beda aja gitu sama yang meninggal, yang normal gitu. Oh, jasadnya belum dikubur pada saat Belum. itu. Oke. Mesti nungguin keluarga yang lain. Iya. Oke. Sempat dibuka. Sempat dibuka sama saya. Oke. Saya ngelihat itu kayak, saya juga nangis gitu bang. Ngelihat kayak apa ya, meninggalnya itu kayak bukan kayak jenazah normal gitu. Saya. Itu saya ikut nguburin juga. Pas saya nguburin, di situ saya dengar suara si Ade bang. Jadi si Ade ini biasa bilang ke saya cuy bahasanya. Jadi ngomong kayak gini bang, si Ade itu dengar mungkin kedengar saya aja mungkin ya. Cuy, jemput cuy, cuma 2 kali. Kedengar saya aja selintas aja di telinga saya gitu. Kayaknya saya kan gak mikir aneh-aneh bang, ya fokus nguburin aja gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya nggak ke rumah orang tua si Ade, langsung ke rumah aja. Karena emang saya juga belum sehat. Iya. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya masih penasaran bang, si Ade ini meninggal kenapa? Oh, belum diceritain Belum. gitu? Oke. Akhirnya besoknya saya itu pada hari Selasa, paginya saya ke rumah si Ade sama teman saya. Nah di situ udah ada ibunya, terus ada Pak Ustadz juga di situ, terus ada adenya juga, ada bapaknya juga. Saya ke rumah si Ade, pengen tahu lah kenapa si Ade ini bisa meninggal gitu. Akhirnya saya ke rumah salaman sama ibunya gitu, sama bapaknya, sama Pak Ustadz juga gitu. Bu, mohon maaf, si Ade ini meninggal kenapa gitu kan. Nah, si Ade ini ternyata bang, dia itu naik lagi ke Gunung Salak. Hari Jumat. Hari Kamis kan ngabarin Ngabarin ke nggak saya dibales. tuh, nggak dibales sama saya. dia Jumatnya dia naik ke atas Sama Gunung siapa? Salak sendiri. Nah, pada hari Jumat dia naik, pulang jam Sabtu pagi. Berarti dia semalaman di atas. Oh, sempet pulang. Iya, jadi dia naik hari Jumat pagi, dia pulang hari Sabtu. Iya. Sabtu pagi. Berarti dia sempat naik di atas, semalaman berarti di atas dia. Iya, sempat pulang ke rumah tuh. Pas pulang ke rumah. Oke. Cuman pas di rumah, dia nggak mau makan bang.
nggak mau makan. Pokoknya sakit lah mungkin. Mm-mm. Ditawarin makan nggak mau, jadi pendiam. Orangnya jadi diem gitu. Mm-mm. Jadi diem, jadi kayak beda aja gitu katanya kata ibunya. Jadi hari Minggunya si adik ini dibawa ke rumah sakit bang, Mm-mm. buat berobat medis lah kayak gitu. Cuman kata medis di rumah sakit di Bogor itu nggak ada penyakit medis bang. Mm. Diperiksa sehat-sehat aja katanya. Mm. Ya mungkin karena kecapean atau apa, ya akhirnya dia pulang lagi ke rumah. Nah di rumah dia diobatin sama Pak Ustadz. Karena mungkin Pak Ustadz ngerti sama hal-hal kayak gitu ya bang ya. Kata Pak Ustadz ini, si Ade ini bukan si Ade, tapi sukmanya bukan si Ade bang. Jadi sukma si Ade itu di atas. Yang pulang ke rumah tuh bukan si Ade. Iya, paham. Jadi sukmanya si Ade itu masih di Gunung Salak. Si Ade ini ibaratnya udah diambil sama penghuni Gunung Salak. Udah gak bisa diambil, tarik lagi. Iya, itu kata Pak Ustadz tuh ya. Kata Pak Ustadz. Dengar kayak gitu kan saya kaget juga bang. Di situ saya langsung buka obrolan yang pernah saya hilang di Gunung Salak juga. Di situ saya ceritain awal saya ke rumah saudara si Ade sampai naik ke Gunung Salak. Saya ceritain sama si ibu saya, Bu maaf. Jadi karena Ade kan sering ke rumah saya, tahu ibunya sering ke rumah saya. Nah Ade ini ngajak ke rumah saudara di kampung sebelah. Ternyata si ibu situ bengong bang. Kampung sebelah. Ternyata si Ade nggak punya saudara di kampung sebelah. Oh. Saya Bu ke rumah saudaranya si Ade gitu, almarhum. Rumahnya ini setengah badannya itu batu. Zaman dulu gitulah, bangun zaman dulu. Tiba-tiba Pak Ustadz nyeletuk. Itu orang pintar katanya, dukun. Si abah-abah itu bukan saudaranya. Bukan saudaranya. Emang jadi kayak kalau cerita kayak gini jadi merinding bang. Iya. Itu saya dibohongin bang. Ternyata itu bukan rumah saudaranya. Itu rumah dukun pintar, orang pintar lah. Dan saya bilang juga, saya diajak buat buka jalur ke Cimlati. Nanti turunnya Cimlati ngomongnya mau ke rumah saudaranya gitu. Itu pun sama bang. Ibunya bilang saya nggak punya saudara di Cimlati maupun di kampung sebelah itu. Jadi saya sama si Ade itu bilangnya kan mau ke rumah saudara nih. Ternyata bukan bang. Bukan ke rumah saudara. Terus saya bilang, Bu, si Ade ini dikasih air sama si dukun itu. Di botol ABC. Mungkin airnya masih ada di kamarnya. Ternyata airnya masih ada bang. Sisa setengah. Langsung diperiksa tuh sama ibu. Iya. Ada di bawah ininya tempat tidurnya. Masih ada. Sisa setengah saya lihat segini airnya. Nah, si Ade ini pas di atas itu mungkin dia minum air itu, bang. Air putih itu. Tapi di botolnya beda, bukan botol itu. Mungkin saya bilang ke Pak Ustadz lagi, saya kok bisa hilang di Gunung Salak lagi Pak Ustadz gitu. Ternyata si Ade ini mau ritual bang di Gunung Salak. Karena si Ade ini sakit hati sama bapak si ceweknya ini. Jadi mau ritualnya di Cimlati. Tujuan sebenarnya dia itu mau ritual di Cimlati. Syaratnya dia naik buka jalur dari Gunung Salak turun di Cimlati. Karena dia ngajak saya, karena saya tahu wilayah Gunung Salak karena tiap hari ngambil kayu bakar. Gitu. Nah, si Ade ini sukmanya ini masih di atas bang. Sampai sekarang. Nah, jadi setelah diobatin Pak Ustadz itu, si Ade ini meninggal abis maghrib bang. Jadi abis maghrib dia meninggal, gak bisa ketolong karena sukmanya itu di atas, gak bisa diambil, gak bisa ditarik. Iya. Nah, abis itu kan saya tahu kan dari kabar dari adanya tuh. Iya, bikin status dari Facebook itu. Nah, si Ade ini katanya pulang jam hari Sabtu itu pakaiannya kotor, semuanya kotor gitu. Terus ditanya nggak ngejawab dari mana-mana. Nah, si ibunya tahu pulang dari Gunung Salak itu chattingannya saya masih ada, saya kasih tahu.
mungkin si Ade naik ke Gunung Salak lagi sendirian, pulangnya pada hari Sabtu pagi. Cuman kata ibunya setelah pulang dari Gunung Salak dia beda, jadi diem gitu, dikasih makan gak mau, murung di kamar. Makanya si ibu-ibunya buru-buru ke rumah sakit gak nerima, akhirnya Pak Ustadz Setelah dari Pak Ustadz meninggal dunia. meninggal dunia. Aku tolong. Berarti di hari itu juga ya, di itu hari juga. Minggu ya. Hari Minggu, iya. Habis dari rumah sakit, ditolong Pak Ustadz, Iya, meninggal meninggal dunia. dunia. Habis maghrib. Habis maghrib. Gitu. Nah, itu kan saya udah cerita semuanya tuh bang. Udah cerita semuanya. Ibunya juga ya gimana lagi ya, udah nerima ya. Mungkin takdirnya seperti ini, bapaknya juga. Bapaknya sih yang ngeliat sih kayak masih gak nerima kalau bapaknya. Kayaknya saya pulang tuh bang, pamitan sama Pak Ustadz juga, sama ibunya, sama keluarganya semua. Saya pulang ke rumah tuh bang. Ada rumah saya udah ada kuncian bang. Sekitar jam 11 siang. 11 siang. Udah ada kuncian nungguin saya. Jadi suara gamelan itu dari si kuncian bang. Jadi dengan suara gamelan itu panggilan dari si kuncian. Jadi jalan yang bikin setapak itu jalan dari si kuncian itu. Oke. Karena saya tadi bilang ya bang, sepanjang saya ngambil kayu bakar tiap hari itu nggak pernah saya ketemu sama jalan berbatuan. Dan siapa yang bikin? Dan jalannya lurus. Sedangkan kontur Gunung Salak yang saya tahu ya bang, bergelombang tuh berbukit kayak gini. Sedangkan saya lurus, nggak ngelewatin bukit. Kalau misalkan ditarik aja nih bang, saya hilang di Cimelati, saya ketemu di Ciapus. Saya ngelewatin satu bukit kayak gini sama ini jauh banget bang, nggak, ya kalau secara logika nggak mungkin. Sedangkan saya nggak jalan, nggak bukit, enggak. Saya jalan lurus aja. Dan udah beberapa kali pun Bang Jamil itu disasarin ya. Iya. Ya nggak kemana-mana ya. Enggak, dibikin sama sekali kemana-mana. nggak kemana-mana. Iya. Nah ternyata si kuncian ini bikin jalur sama ini suara gamelan itu. Ya bikin jalur ya. Ya bikin jalur. Saya diusir dari Bogor. Hah? Saya diusir bang. Jadi saya nggak boleh tinggal di Bogor lagi. Kamu, Mil, nggak boleh tinggal di Bogor lagi. Karena kalau tinggal di Bogor lagi, kamu bakal naik lagi ke atas lagi. Karena saya belum steril badannya. Jadi kamu harus tinggal di luar kota Bogor. Entah di Jakarta, entah di Depok gitu. Pokoknya jauh-jauh dari Bogor lah. Diusir lah. Diusir saya bang. Gila diusir. Terus? Usir dari rumah, dari kota Bogor itu. Karena badan saya belum steril. Karena takut ditarik lagi ke atas. Itu saya bengong bang. Gimana pak? Kata saya. Iya. Kamu kalau bisa secepatnya pergi dari sini katanya gitu. Pergi dari Bogor lah pokoknya. Jangan di Bogor lagi gitu. Di situ saya berunding sama keluarga, memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Di Tanjung Priuk. Di tempat siapa? Tempat saudara. Ada saudara. Saudara tetangga saya ada. Iya. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di Tanjung Priuk. Jam berapa tuh pergi ke Jakarta akhirnya? Jelang 2 hari. Oh, jelang 2 hari. Jelang 2 hari saya memutuskan untuk pergi dari Bogor, tinggal di Marunda Center di Tanjung Priuk. Karena saya diusir bang. Iya. Tapi untungnya 2 hari itu nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa karena di situ saya dikasih air buat nentralin badan saya sama si kunciannya ini, maaf. Kakak saya nyari info buat dari Bogor. Akhirnya saya ketemu sama tetangga saya punya saudara di Tanjung Priuk. Akhirnya saya pindah ke Tanjung Priuk. Oke. Sampai kapan tuh? Pas kapal Sukhoi jatuh di Gunung Salak. Saya sempat pulang tuh bang. Pas tragedi Sukhoi baru pulang? Iya, pas tragedi kapal Sukhoi jatuh di Gunung Salak, saya pulang. Jadi saya ditelepon sama kakak saya. Di sini ramai katanya. Ada kapal jatuh. Saya dengar berita ternyata kapal Sukhoi jatuh di atas. Jarak dari rumah? Lumayan dekat. Lumayan dekat. Ya. Sempat bantuin? Enggak bantuin. Takut. Takut, masih trauma. Pas di Jakarta aja, saya masih trauma. Pikiran satu, pengennya ke atas, ke gunung balik. Cuman ya, ibaratnya saya istighfar. Dibantu doa gitu. Terus? Alhamdulillahnya, saya ketemu dengan
selamat, normal juga gitu. Alhamdulillah. Dan sepanjang saya di Jakarta, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oh. Tapi sebelumnya Bang Jamil itu sempat tahu gak ada cerita bahwa warga lokal pun pernah ada yang hilang, yang entah nggak ditemuin atau yang kalau turun jadi maaf ya gila gitu. Ya, ada Ada pernah. memang. Pernah, maaf ya, di kampung saya pernah ada yang ditemuin itu ya kurang normal lah, Bang. Iya. Iya. Sebelumnya memang pernah ada gitu. Pernah ada. Tapi nggak banyak memang. Nggak banyak. Dan sebelum saya kejadian itu sekitar, saya kan Januari ya Bang, mulai ke 2012 tuh, Januari 2012. Pada 2011 juga, kalau nggak salah ya, mungkin karena kan rumah saya kan jauh ya Bang dari kota, jadi beritanya itu paling ujung. Ada yang hilang ya 7 orang. Orang Jakarta bilangnya, kan saya kan orang kampung ya, pendaki. Pendaki ya. Iya, kalau nggak salah itu dengar-dengar segelintir dari saya gitu, dari teman-teman saya katanya. Di atas ada yang meninggal, ada yang hilang katanya kayak gitu. Kalau misalkan bukan warlock itu biasanya pendaki lah ya. Iya. Itu naik ke Gunung Salak berapa jam sih? Aku belum pernah sih mendaki ke Gunung Salak. Mendaki ke Gunung Salak karena jalurnya kan lewat Cidahu yang resmi. Iya ya. Karena tempat saya itu bukan jalur buat pendaki. Oh iya ya. Oke. Saya belum pernah kalau lewat Cidahu. Kalau lewat Cidahu belum pernah berapa jamnya, treknya seperti apa. Terus kalau nggak salah sekarang lewat Cimlati dibuka. Kalau nggak salah ya. Iya ya. Sekitar tahun 2020 ke atas deh kalau nggak salah. Soalnya waktu zaman 2012 di jalur kampungnya itu nyampe ke puncak tuh? Enggak. Oh enggak. Enggak sampai ke puncak banget. Sampai ke puncak. Jadi masih di bawah. Masih agak di bawah. Pertengahan atau apa? Pertengahan lah. 3 jam itu ya? 3 jam ya? 3 jam saya dari rumah. Soalnya kan buka pintu aja udah kelihatan Gunung Salak. Iya, enak banget tapi ya. Pintu rumah aja, jendela aja udah Gunung Salak. Gunung Salak. Terus Bang Jamil pernah ke rumah Abah lagi gak sih? Enggak. Setelah kejadian itu? Enggak. Mau ngecek gitu doang gitu? Enggak, saya enggak berani. Lewat pernah nggak? Enggak. Karena setelah 2 hari saya masa pemulihan dari si puncak itu, saya kan langsung ke Jakarta. Enggak. Sekarang gitu maksudnya. Kalau sekarang lewat pernah. Masih ada nggak? Masih ada. Abahnya masih ada nggak? Kalau banyak kurang tahu, kayaknya udah meninggal deh. Tapi kalau rumahnya masih ada. Cuman saya lihat tuh ya udah terbengkalai banget. Udah terbengkalai. Dulu aja udah kayak kelihatan kumuh ya. Sekarang saya ngelihatnya kamar mandinya udah nggak bisa dipakai kayaknya. Tapi masih ada bekas rumahnya. Masih ada. Aduh, pengen ke sana tapi takut. Tapi ya, si Abah ini terkenal gak sih? Kayaknya saya kan mungkin pribadi saya ya. Iya. Saya kan ruang lingkupnya di situ aja. Jadi nggak pernah. Justru saya Cimlati nggak tahu. Terus tempat-tempat lain yang tahu karena ruang lingkup saya kan di sana. Akses saya ke kota itu jauh, Bang. Tapi Ustadz aja kenal ya? Ustadz kenal ya? Kemungkinan terkenal lah ya? Terkenal mungkin ya. Jadi si Ade ini, maaf almarhum ini, ketahuinya mungkin dari temannya. Jadi saya akses ke kota itu susah, Bang. Jadi lumayan jauh gitu. Abah bentukannya seperti apa? Ya, sepertinya. Dia itu pakai kaos warna putih, terus pakai peci, pakai sarung. Bentukannya sekitar umur 60-70 tahun. Putih badannya. Peci hitam? Peci hitam. Peci NU ya? Iya, NU ya. Terus pakai kaos sama pakai sarung. Itu kelihatan bukan orang pintar sih, Bang, kalau menurut saya. Nah, terus setelah ada meninggal, Bang Jamil pernah dimimpi nggak? Belum pernah sih. Belum ya? Dan tapi nggak terjadi apa-apa ya setelah dia meninggal? Nggak ada sih. Lalu Bang Jamil sendiri, ya setelah semuanya itu ya, 2 bulan, 2 bulan ke Jakarta, terus balik lagi, sampai pernah nanjak lagi? Enggak. Udah nggak pernah lagi? Nggak pernah lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terakhir berarti? 2012. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah nyari kayu bakar lagi? Nggak pernah. Terakhir itu. Tapi ibu saya masih pakai kayu bakar sampai sekarang. Beli dari tetangga. Tapi kalau saya itu fix 2012 ya nggak ngambil kayu bakar lagi. Nggak ke atas lagi. Biasa saya ngambil, bukan kan di atas ya. Paling di bawahnya aja. Tempat kopi ada di bawah gitu. Kalau ke atas saya nggak berani. Soalnya kalau saya ke atas, memori saya langsung ingat lagi kan.
sampai sekarang. Udah nggak pernah lagi menginjakan kaki Enggak. di jalur Gunung Nggak. Salak. Sampai segitunya. Cuman ngerti sih gimana rasanya, traumanya Iya, seperti traumanya apa. sampai Heeh. iya. Terakhir, Bang Jamil, pernah nggak ada info kalau jalur yang Bang Jamil buka itu masih ada? Setahu saya sih kayaknya nggak ada, Bang. Udah nggak ada ya? Soalnya aksesnya sulit. Iya, dan rapat lagi Rapat kemungkinan lagi ya. kayaknya kemungkinan. Dan ke situ itu mau ngapain juga sih. Soalnya saya kan modal nekat. Modal nekat doang gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi orang-orang mau ke situ mau ngapain gitu. Iya, udah gitu bukan jalur ke puncak lagi ya? Bukan. Beda jalur. Beda jalur Beda ya. jalur. Ini emang jalurnya ke ya Cimelati aja gitu. Iya, Ya. Cimelati itu pun saya modal nekat aja, Bang, Iya. melintir kan. Bukan jalur resmi buat pendaki, bukan. Saya bukan emang Iya. mau buka jalur turun di Cimelati gitu. Tapi harusnya Cimelati itu lewat bawah juga bisa, Bang. Kalau secara logika Iya, iya. lewat bawah itu bisa. Ya lo jalan Lewat biasa. jalan biasa itu Iya, bisa. iya lah. Lebih enak. Lebih enak lah. Ngapain saya buka jalur ke atas? Iya, iya, iya. Ya cuma berarti memang masih ada beberapa misteri soal niat almarhum ke sana ya. Itu sebenarnya untuk apa? Walaupun tadi udah dikasih tahu. Iya, Selain itu mungkin ada lagi gitu ya. Iya. Ya itu yang masih nggak tahu sampai sekarang ya. Kalau dari si kuncian saya pernah bilang ke saya, Apa? jadi bilangnya, kenapa kamu disesatin di atas Gunung Salak? Jadi teman kamu itu ada yang niat gak baik. Jadi kuncian ini gak kenal teman saya kan, ya mungkin siapa gitu teman saya, Ade. Jadi si Ade ini niatan gak baik ke Gunung Salak. Oh, kuncinya udah bisa nebak gitu. Iya. Terus saya kena imbasnya. Iya, iya. Jadi saya kena imbasnya karena teman saya ini, si Ade ini punya niatan nggak baik. Jadi dia itu, ya secara logika saya dia itu, terus dengan reposan juga kemarin, dia itu mau spiritual di Iya. Cimelati. Tapi kita doakan semoga almarhum Ade Amin. tenang ya Iya, di sana ya. Bang Jamil, ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton? Kalau buat teman-teman sih, kalau buat pendaki Bang ya, buat pendaki yang ke Gunung Salak, ibaratnya jaga kebersihan juga, terus sopan santunnya juga dijaga, etikanya lah. Terus jangan lupa wana-wani wau. Oke. Iya, dan doa lah ya. Iya, dan doa lah. Dan doa. Ini dari Warlock loh pesannya loh. Warlock Akamsi. Gunung Salak, Akamsi Gunung Salak yang udah trauma naik Gunung Salak ya. Oke, terima kasih Bang Jamil Siap. udah datang ke Ya. Landar Malam. Untuk video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Landar Malam dan Bang Jamil izin pamit. Bye.